Oke, pada pertemuan kedua diberikan tugas di mana akan menjelaskan dampak buruk jika prinsip corporate governance itu diabaikan dan studi kasus nyata. Nah, dampak penerapan prinsip corporate governance itu kayak sebuah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Ini sangat penting bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Bila prinsip-prinsip tersebut diabaikan tuh, perusahaan dapat menghadapi sejumlah risiko yang kemungkinan bisa dibilang serius, bahkan hingga kebangkrutan. Nah, dampak buruk jika mengabaikan corporate governance tuh ada beberapa dampaknya. Yang pertama ada kerugian finansial, di mana pada praktik korupsi, markup, anggaran, gratifikasi, serta suap di perusahaan bisa menambah biaya operasional dan mengurangi profitabilitas. Di mana ujungnya kondisi keuangan perusahaan semakin memburuk. Yang kedua itu hilangnya kepercayaan investor dan publik. Di mana manipulasi terhadap laporan keuangan atau kurangnya transparansi membuat seolah-olah tuh investor, bukan seolah-olah lagi, akan membuat seorang investor dan publik hilang kepercayaan, di mana akan berdampak pada anjloknya harga saham perusahaan hingga penarikan modal secara besar-besaran. Lalu yang ketiga tuh dampaknya bisa terjadinya fraud dan penyalahgunaan wewenang. Nah, sistem kontrol internal atau bisa dibilang juga sistem pengendalian internal yang lemah nih dapat memperbesar peluang terjadinya penipuan, penggelapan dana, ataupun hal-hal lain sebagainya. Selanjutnya ada dampak sistematik bagi industri dan ekonomi. Jika sebuah perusahaan terlibat kasus besar atau kolaps, efek berantai bisa melanda industri terkait bahkan berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional yang lebih luas. Selanjutnya ada kebangkrutan dan sanksi. Banyak dari beberapa perusahaan yang tidak menerapkan corporate governance dengan baik akhirnya tersandung kasus hukum dan ditutup usahanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban finance. Oke, contoh nyata dengan latar belakang pada PT Investri Radika Jaya atau Investri merupakan salah satu penyelenggara layanan fintech peer-to-peer atau P2P lending terkemuka di Indonesia. Nah, pada Oktober 2024, OJK mencabut izin usaha Investri karena berbagai pelanggaran terkait corporate governance. Kasus Investri menjadi salah satu contoh kasus nyata rusaknya ekosistem fintech akibat kegagalan penerapan prinsip corporate governance. Nah, kegagalan tata kelola pada perusahaan tersebut tuh membuktikan nih bahwa tanpa penerapan corporate governance yang kuat, risiko fraud, kerugian pelanggan, hingga kebangkrutan tidak dihindarkan. Kasus ini pun menjadi peringatan bagi perusahaan fintech maupun publik tentang betapa krusialnya transparansi ataupun corporate governance yang akan melindungi kepentingan publik dan stabilitas sistem keuangan. Nah, kronologi dan masalah utamanya, di mana ada beberapa hal. Pertama itu ada pencabutan izin pada 21 Oktober, OJK resmi mencabut izin usaha Investri. Selanjutnya masalah gagal bayar atau default. Yang 2022 tuh Investri terus menuai laporan gagal bayar di mana banyak pemodal atau lender tidak menerima pengembalian dana sesuai jadwal bahkan hingga 700 hari atau hampir 2 tahun keterlambatan. Di mana total pengaduan yang masuk ke OJK pada akhir 2024 itu mencapai ratusan laporan. Selanjutnya ada dana investor yang tertahan, di mana banyak pemodal atau lender tidak bisa menarik dana mereka karena gagal bayar yang kronis di platform tersebut. Nah, proses hukum dan likuidasi itu membutuhkan waktu yang lama karena meninggalkan ketidakpastian bagi, serta meninggalkan ketidakpastian bagi ribuan pemodal maupun peminjam. Jadi untuk tindakannya disanksi oleh OJK selain pencabutan izin, OJK juga membekukan rekening dan harta kekayaan Investri. Setelah itu likuidasi perusahaan di mana seluruh stakeholder menyetujui likuidasi perusahaan dan menunjuk tim likuidator. Nah, pemodal juga diminta segera mengajukan klaim nih
atas dana yang masih tertahan. Terus kerugian sosial dan reputasi, di mana kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech tuh terguncang. Makasih banyak.